Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia bagian 2. Nah, langsung saja mengenai kenapa jadi mengangkat tema tersebut. Karena sebenarnya dalam membicarakan hukum Islam di tengah hukum nasional, pusat perhatian akan ditunjukkan kepada kependudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi, tata hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan ahli hukum Islam di Indonesia. Al-Quran mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan dalam pedoman penyelenggaraan pemerintah. Bentuk dan sistem negara diserahkan semuanya kepada manusia untuk menetapkan dan mengatur. Kemudian Al-Quran tidak menentukan suatu bentuk negara atau suatu sistem yang telah baku tentang negara maupun pemerintahan. Yang penting terdapat dalam tata nilai dan hukum dalam Al-Quran yang telah dijadikan pedoman untuk mengatur negara. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara dapat menampung aspirasi zaman dan dinamika masyarakat. Seperangkat nilai tersebut berupa prinsip yang memiliki kelenturan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip itu secara elastis dapat diterapkan dalam perbedaan kondisi, situasi, zaman, budaya, dan lain-lain. Setiap kelompok manusia mempunyai kebebasan dalam menerjemahkan dan merinci serta menerapkan nilai-nilai dasar itu. Kedudukan hukum Islam di Indonesia terdapat 2 kategori dalam penerapannya. Yang pertama, penerapan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan, dan yang kedua, hukum Islam pada masa reformasi. Maka dari itu, penulis atau kami ingin menjelaskan penerapan dalam hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan dan masa reformasi. Oke, lanjut kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai penerapan hukum Islam masa pasca kemerdekaan. Jadi pada awal kemerdekaan adalah fase yang sangat penting bagi hukum Islam. Karena apa? Karena pada saat itu terjadi negosiasi politik tentang landasan spiritual dan landasan konstitusional bagi negara baru Indonesia. Namun ternyata yang terjadi saat itu adalah umat Islam memberikan pengorbanan yang sangat besar demi utuhnya kesatuan nasional, yaitu dengan dihapusnya 7 kata yang terdapat dalam Pancasila pada saat itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, 7 kata tersebut itu, padahal kalimat itulah yang memberikan generasi bagi berlakunya hukum Islam bagi umat Islam secara keseluruhan. Namun, kita ingat dan kita sadari, dan sejarah pun juga berkata, bahwasanya kemerdekaan ini tidak hanya diraih oleh orang Islam saja, tetapi ada beberapa agama yang juga ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia ini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pada masa pasca kemerdekaan ini, umat Islam memiliki pengorbanan yang luar biasa, dan betapa humble-nya pada saat itu orang Islam yang ada di Indonesia dengan menggantikan 7 kata atau dihapusnya 7 kata yang terdapat pada Pancasila. Nah, menurut Ismail Sunni bahwa kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu diantaranya yang pertama, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam itu sendiri,
bukan sekedar ia telah menerima hukum adat. Pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai agama menetapkan A. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selama 14 tahun dari tanggal 22 Juni 1945, waktu ditandatanganinya Gentleman Agreement antara pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam sampai tanggal 5 Juli 1995. Kedudukan hukum Islam dalam ketentuan atau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah persuasive sort, yaitu di mana seorang harus diyakinkan untuk menerimanya. Jadi sebagaimana semua hasil sidang BPUPKI adalah sumber dari persuasif bagi penafsiran Undang-Undang Dasar 1945, maka Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang BPUPKI juga merupakan sumber persuasif Undang-Undang Dasar 1945. Masuk kepada periode yang kedua, yaitu di mana periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam bukan hanya sekadar menjadi hukum persuasif atau persuasive sort, akan tetapi hukum Islam telah menjadi sumber hukum otoritatif atau authoritative sort dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu mempunyai kekuatan authority. Dalam dekret presiden tersebut, selain ditetapkannya Piagam Jakarta dalam considerance di dalam dicantum ditetapkan pula menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Di dalam konsiderasinya berbunyi bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjadi jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Nah, jadi oleh karena itu dasar hukum Piagam Jakarta, Considerance dan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dinamakan Dekret Presiden. Keduanya menurut hukum tata negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama. Selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan politik hukum yang dalam batas-batas tertentu mengakomodir beberapa keinginan umat Islam. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun dicermati betul, momen yang menguntungkan bagi umat Islam hanya terjadi beberapa kali saja semenjak Indonesia merdeka. Baru pada tahun 1957 ada penegasan tentang kedudukan peradilan Islam atau berlakunya mahkamah syariah. Lama setelah itu baru muncul beberapa perundang-undangan, diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang ketiga, Enpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1991
1998 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya sistem perbankan syariah. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Haji, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang keenam, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Yang berikutnya nomor 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi khusus NAD. Yang kedelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ke-10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang ke-11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ke-12, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya, saat ini sebagian bidang-bidang hukum Islam telah diterapkan di Indonesia yang semuanya adalah bidang peribadatan, kekeluargaan, dan harta benda. Apabila diperinci, bidang-bidang hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini ada 5 bagian. Yang pertama, hukum peribadatan ritual. Yang kedua, hukum perkawinan. Yang ketiga, hukum waris. Yang keempat, hukum wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hibah. Yang kelima, ada hukum ekonomi dan perbankan syariah. Dapat dilihat bahwa hukum Islam di bidang peribadatan, ritual, perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi Islam diterima dan sudah dipraktikkan di masyarakat sebagai sistem ekonomi yang alternatif. Adapun terhadap hukum Islam di bidang pidana maupun hukum publik lainnya masih diperdebatkan, bahkan cenderung disosialisasikannya tidak tetap. Adapun beberapa hal terkait dengan sejarah dinamakan hukum Islam di Indonesia yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal. Yang pertama, dilihat dari karakteristik. Karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab fikih Syafi'iyah. Kondisi ini terlihat pada rumusan kompilasi hukum Islam yang bercorak Syafi'inya. Secara metodologis pun, para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab usul fikih karangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Padahal usul fikih mazhab Syafi'i, terutama yang diajarkan di banyak pesantren tradisional, pembahasannya baru sampai masalah qiyas. Yang kedua, dilihat dari hal substansinya. Substansi atau materi hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia baru pada hukum keluarga atau ahwal al-syakhsiyah. Kompetensi peradilan agama pun hingga saat ini kini hanya berwenang menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Hukum Islam yang berkaitan jinayah sampai saat ini baru sebatas dalam kajian dan itu pun tidak berkembang. Dilihat dari yang ketiga, dilihat dari hal keberlakuan.
ada kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi sumber dari hukum positif negara sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Jika kecenderungan itu dikaitkan dengan masalah efektivitas hukum, ada harapan bahwa dengan diangkat menjadi hukum negara, hukum Islam akan memiliki daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam. Hukum Islam telah lama eksis di Indonesia dan menjadi hukum yang hidup di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan telah banyak memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hingga saat ini, keberadaan hukum Islam tetap eksis baik tertulis maupun tidak tertulis dan menjadi bagian dari hukum nasional. Terima kasih. Selanjutnya mengenai penerapan hukum Islam masa reformasi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional, sebab secara sosio-antropologis maupun secara emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, secara historis pun hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Adapun peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional. Hal ini pun menunjukkan adanya political will pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam. Dengan melihat realitas kedekatan kompleksitas materi hukum Islam pada masa datang, maka peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Demikian juga peran akademisi yang melakukan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjukkan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah peran para ulama, kiai yang secara ikhlas mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Semua itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan hukum Islam di Indonesia. Di saat era reformasi ini, secara politis maupun secara yuridis telah terjadi kemajuan, yaitu dengan adanya keberpihakan pemerintah terhadap positivisasi hukum Islam menjadi hukum nasional, walaupun masih terbatas di wilayah hukum privat yang berkenaan dengan ubudiyah dan muamalah atau perdata Islam. Sedangkan di wilayah hukum publik atau pidana Islam, sampai sekarang hanya dalam bentuk wacana para ahli hukum sebagai naskah akademis. Tidak ada alasan lagi bagi bangsa Indonesia untuk tetap mendiskriminasikan hukum Islam dalam tata hukum nasional. Sebab secara historisnya hukum Islam telah teruji baik eksistensi maupun efektivitasnya dalam menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional memang telah diakui dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan hukum. Hukum Islam itu sendiri merupakan bahan baku pembangunan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum warisan kolonial. Hukum yang akan menjadi hukum nasional adalah hukum yang dapat memenangkan kompetisi dalam proses pembuatannya. Berdasarkan perkembangan yang ada dari ketiga sistem yang ada di Indonesia itu, dapat dinilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga. Karena itu, sistem hukum Barat sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia. Sementara hukum adat tidak memperlihatkan sumbangsi yang besar bagi pembangunan hukum nasional. Karena itu, diharapkan dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsi hukum Islam. Selanjutnya mengenai sebab hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional.
adalah yang pertama, yaitu cukup banyak undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini yang memuat nilai-nilai hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Otonomi Khusus Penanggur Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua yaitu jumlah penduduk Indonesia 90% beragama Islam. Yang ketiga, kesadaran umat Islam dan dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syariat atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris. Dan yang terakhir yaitu political will dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah, maka cukup berat bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia. Adapun upaya pengimplementasikan semua itu tidaklah harus dengan penerapan aturan pidana Islam di Indonesia atau dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Islam. Yang terpenting, hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, tetapi juga dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan hukum nasional. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah kami buat. Kesimpulannya itu adalah fase awal kemerdekaan adalah fase yang sangat penting bagi hukum Islam, karena pada saat itu terjadi negosiasi politik tentang landasan spiritual dan landasan konstitusional bagi negara baru Indonesia. Namun, yang terjadi saat itu adalah umat Islam memberikan pengorbanan yang sangat besar demi utuhnya kesatuan nasional, yaitu dengan dihapusnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional, sebab secara sosioantropologis maupun secara emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, secara historisnya pun juga, hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya political will pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam. Dengan melihat realitas kedekatan kompleksitas materi hukum Islam pada masa mendatang, maka peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.